Beberapa hari yang lalu gue sempat nonton film dokumenter dari Allen Iverson yang berjudul Iverson. Dan setelah nonton film tersebut, mata gue terbuka banget di mana ternyata Allen Iverson adalah pemain yang lebih dari seorang pemain yang hebat. Tak hanya di dalam lapangan, namun ia juga menginfluence dan memberi dampak yang besar di luar lapangan. Akan kami bahas dalam episode ini yang berjudul Sehebat Apa Sih Allen Iverson? Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Oke, seperti biasa langsung gue jawab di awal. Kehebatan Allen Iverson itu seperti kamu punya temen yang pendek banget, paling pendek dari antara tim kalian dan bahkan lawan kalian, tapi mainnya jago banget. Bisa nembak, secepat kilat, banyak steal, semua bisa ia lakukan. Kekurangannya hanyalah ia sangat pendek. Mungkin mirip seperti Prastawa atau Marcel Bonfield di IBL. Beliau lahir pada 7 Juni 1975 di kota Hampton, Virginia, Amerika Serikat, dari seorang janda berusia 15 tahun. Ya, sangat muda, bernama Ann Iverson. Beliau diberi nama belakang dari ibunya karena ayahnya yaitu Allen Broughton pergi meninggalkannya. Sejak kecil, Allen biasa dijuluki Baba Chuck. Iverson punya bakat dalam hal mengajar sejak kecil. Ia selalu ingin mengajari teman-temannya mengenai sebuah hal yang mereka tidak bisa. Namun sayang, Iverson tinggal di keluarga yang kurang baik. Ia jarang bertemu dengan ibunya. Ia pun akhirnya tinggal secara diadopsi oleh pria bernama Michael Freeman. Michael mengajari Iverson bola basket setiap hari. Ia juga mengajari Iverson hal-hal dan karakter yang baik. Karena sejak kecil, Iverson adalah anak yang bandel. Iverson sudah berkutat dengan narkoba sejak kecil. Namun pada usia 13 tahun, ayah adopsinya tersebut ditangkap oleh polisi juga akibat narkoba. Hal tersebut membuat Allen menjadi hancur. Ia tidak naik kelas pada saat kelas 8 SMP karena sering membolos. Ia pun berpindah ke Bethel High School, dan di sana, ia fokus bermain football sekaligus basket. Ia sangat mahir di football, di mana ia bisa bermain di banyak posisi karena kelincahan dan kecepatannya. Di sisi lain, ia juga menjadi starting point guard bagi tim basket sekolahnya. Iverson pun berhasil memimpin kedua tim football dan basket sekolahnya ke final negara bagian Virginia dan mendapatkan penghargaan The Associated Press High School Player of the Year baik di football dan basket. Sangat berbakat, bukan? Nama Iverson pun menjadi sangat populer di negara Amerika. Semua orang di negara bagian Virginia mengetahui namanya. Ia sangat terkenal. Namun sayang, pada saat lulus SMA, di puncak kejayaan karirnya, ia ditangkap polisi dan harus masuk penjara selama 4 bulan akibat difitnah pada pertengkaran di tempat bermain bowling. Pertengkaran tersebut terjadi akibat rasisme antara orang kulit hitam, yaitu Iverson dan teman-temannya, dengan orang kulit putih yang sedang bermain bowling juga di sana. Iverson difitnah telah menyerang seorang wanita kulit putih dengan menggunakan kursi di kepala. Di film dokumenter Iverson, yang keluar jauh setelah kejadian ini terjadi, ada sebuah rekaman CCTV yang memperlihatkan bahwa Iverson ternyata tidak ikut dalam pertengkaran tersebut. Pada saat pertengkaran itu dimulai, ia justru lari keluar. Namun Iverson berkata bahwa karena ialah yang paling terkenal di antara teman-temannya, dan ia mengaku bahwa semua orang di tempat bowling tersebut bahkan tidak ada yang tidak mengetahuinya, karena hal itu, dialah yang menjadi kambing hitam dan dijebloskan ke penjara. Awalnya, ia dihukum 15 tahun, namun hukuman tersebut dikurangi menjadi 4 bulan. Namun pengalamannya di penjara membuat Iverson menjadi orang yang kuat. Ia pun akhirnya masuk ke Georgetown University. Pada musim pertamanya yaitu 1994-1995, ia mendapat penghargaan Big East Rookie of the Year dan All-Rookie Tournament First Team setelah berhasil memimpin timnya ke babak 16 besar NCAA. Namun kalah dari UNC yang dipimpin Rasheed Wallace dan Jerry Stackhouse. Musim keduanya, ia memimpin timnya masuk ke 8 besar NCAA, namun kalah lagi dari UMass yang dipimpin Marcus Camby. Padahal ia menjadi pemain dengan perolehan rata-rata poin tiap game terbanyak dalam sejarah kampusnya dengan 22,9 poin per game. 2 musim di kampus, ia memutuskan untuk memasuki NBA Draft 1996. Angkatan draft 1996 merupakan salah satu angkatan draft terbaik dalam sejarah NBA. Nama-nama besar seperti Kobe Bryant, Steve Nash, Ray Allen, semua masuk di angkatan ini. Totalnya ada 10 pemain yang pernah bermain setidaknya sekali dalam All-Star Game di angkatan ini.
Allen Iverson masuk di urutan pick nomor 1 ke Philadelphia Sixers dan menjadi pemain terpendek dalam sejarah NBA yang didraft di urutan pertama dengan tinggi 183 cm. Musim sebelum Iverson masuk, Sixers adalah tim paling buncit kedua di NBA dengan menang kalah 18-64. Namun di hari pertamanya saja, Iverson langsung menggila. Namanya sangat populer bahkan sejak musim pertama. Ia mencetak 30 poin dan 6 assist, meskipun kalah melawan Bucks di game pertamanya. Ia berada di urutan ketiga sebagai rookie dengan poin terbanyak di game debutnya. Lalu saat rookie, ia juga melakukan crossover kepada Michael Jordan yang sangat ikonik. Ia juga memecahkan rekor Wilt Chamberlain, di mana ia menjadi rookie yang mencetak 40 poin dalam 5 game berturut-turut. Di antaranya mencetak 50 poin saat melawan Cavaliers. Meskipun memenangkan Rookie of the Year, ia hanya mampu membawa Sixers di urutan 14 wilayah timur. Musim ketiganya di NBA, yaitu musim 1998-1999, juga sangat ikonik, di mana ia mencetak 26,8 poin per game dan memimpin liga. Ia pun memenangkan scoring title pertama, masuk dalam All-NBA First Team, dan akhirnya masuk ke playoff pertama kali bersama Sixers. Meskipun diterpa cedera, ia masih bisa memimpin Sixers melaju ke ronde kedua dengan 28,5 points per game, namun harus kalah dari Pacers dalam 4 game. Iverson dikenal tidak hanya sebagai pemain yang hebat, namun juga mengubah budaya pemain NBA dalam memakai baju. Ia membawa budaya hip-hop ke NBA dengan menggunakan pakaian baggy, kalung yang banyak, tato, rambut cornrows saat berjalan menuju game. Hal ini pun diikuti oleh banyak pemain dan fans. Bila kamu melihat banyak rambut cornrows di pemain-pemain NBA sekarang, secara tidak langsung, itulah warisan dari Iverson saja yang masih bertahan. Karena NBA melarang aturan memakai baju baggy dan hip-hop sejak 2005. Berlanjut ke musim 2000-2001, di mana musim ini adalah puncak performa karir Allen Iverson. 10 pertandingan pertama di regular season, Sixers tidak kalah sama sekali. Iverson pun masuk ke All-Star dan menjadi All-Star MVP. Ia pun memimpin Sixers mendapatkan rekor menang kalah 56-26, nomor 1 di wilayah timur. Ia juga mempunyai rataan 31,1 points per game. Wow! Bayangkan saja, pemain yang terbilang sangat pendek di NBA, namun bisa mencetak 30 poin lebih setiap game. Ia pun memenangkan scoring title keduanya, memenangkan steals title pertama, dan menjadi MVP NBA di akhir musim, membuatnya menjadi pemain terpendek dan terkurus dalam sejarah NBA yang memenangkan MVP. Setelah mengalahkan Bucks dalam 7 game di final wilayah timur, Iverson pun melaju ke NBA Finals bertemu Lakers. Memang di Finals ini, Lakers adalah tim yang diunggulkan. Kalau kamu pernah bermain NBA 2K dan menggunakan Sixers 2000-2001, kamu akan tahu bahwa tim Sixers pada musim itu hanya Iverson saja yang sangat hebat. Namun rekan-rekannya jauh di belakangnya. Yang terbaik hanya Mutombo yang memenangkan Defensive Player of the Year, namun tidak bisa bermain offense, mirip seperti Rudy Gobert, dan Aaron McKie yang menjadi Sixth Man of the Year. Sempat mencatatkan 48 poin di game pertama, Iverson harus kalah di tangan Lakers dalam 5 game saja. Musim selanjutnya, Sixers tentu diunggulkan untuk kembali ke final lagi. Namun karena banyak pemain yang diterpa cedera, termasuk Iverson, ekspektasi orang terhadap Sixers pun hilang. Mereka hanya berada di peringkat 6 dan hampir tidak masuk playoff karena hanya terpaut 1 atau 2 kemenangan saja dengan tim peringkat di bawah mereka. Meskipun Iverson lagi-lagi memenangkan steal dan scoring title, Sixers pun harus dikalahkan Celtics dengan skor 3-2 di ronde pertama. Setelah hal ini, Iverson banyak dikritik akibat performa dan attitude-nya. Banyak reporter yang menanyakan tentang attitude-nya yang malas pergi latihan. Frustasinya tersebut ia ungkapkan dalam interviewnya yang terkenal, di mana ia mengatakan kata practice hampir 10 kali. Bagi kamu yang tidak tahu, sebenarnya di interview itu, Iverson sedang diterpa banyak hal buruk. Selain ia kalah di ronde pertama setelah musim sebelumnya berhasil ke final dan menjadi MVP, ada rekannya yang juga meninggal. Ia sangat kesal. Mengapa reporter lebih memusingkan tentang latihannya, bukan performanya saat tanding? Musim-musim selanjutnya, Sixers pun mulai hancur. Mutombo keluar dari Sixers. Aaron McKie dan Eric Snow performanya menurun, dan pelatih Larry Brown pun keluar pada 2003. 2003 merupakan titik awal kejatuhan karir Iverson. Sejak berganti pelatih menjadi Randy Ayers, Iverson banyak bertengkar dengannya. Ia menolak untuk datang latihan dan bertanding, karena pelatihnya menyuruhnya bermain dari cadangan, sembari recover dari cedera punggungnya,
di musim 2003-2004. Sempat memenangkan scoring title dan mencetak career high 60 poin pada musim 2004-2005, namun ia dikalahkan Pistons pada ronde pertama. Musim 2005-2006, Sixers tidak masuk playoff meskipun Iverson mencatatkan 33 poin per game, tertinggi dalam karirnya. Pada awal musim 2006-2007, setelah Sixers hanya berhasil menang 5 kali dari total 15 pertandingan, ada rumor yang mengatakan bahwa Iverson meminta trade. Padahal Iverson membantah hal tersebut. Namun karena rumor tersebut sudah sampai di telinga petinggi Sixers, mereka pun memutuskan untuk tidak memainkan Iverson dan benar-benar akan men-trade-nya. Dan pada Desember 2006, ia di-trade ke Nuggets. Meskipun 2 musim berhasil membawa Nuggets ke playoff bersama duetnya Carmelo Anthony, namun mereka hanya mentok di ronde pertama. Iverson pun di-trade ke Pistons pada 2008. Di Pistons, performanya menurun, dan ia pun mulai kehilangan menit bermain karena kalah bersaing dengan Rodney Stuckey. Karena ia tidak suka berasal dari bangku cadangan dan kontraknya habis, ia pun pergi ke Memphis Grizzlies pada 2009. Namun lagi-lagi di Grizzlies, ia pun menurun dan hanya mencatatkan 12,3 poin per game, terendah dalam karirnya dan tidak pernah bermain sebagai starting five. Hanya 3 kali bertanding di Grizzlies, kontraknya pun dihapus oleh Grizzlies. Disinilah titik terendah Iverson. Tidak ada tim yang mau mengambilnya, dan ia pun stuck di free agency. Akhirnya, ia pun bermain terakhir di NBA di tim yang mendraftnya, yaitu Sixers, dengan gaji veteran minimum sebesar 1,3 juta dolar atau 18 miliar rupiah setahun. Ia pun sering menjadi starting five di sana karena menggantikan Lou Williams yang cedera. Namun ia hanya mencatatkan 13,9 poin per game saja. Sempat bermain semusim di tim Beşiktaş di negara Turki, namun hanya bermain 10 pertandingan, ia terkena cedera betis dan keluar dari tim tersebut. Ia pun kembali ke Amerika dan memutuskan untuk pensiun pada 30 Oktober 2013. Jersinya pun dipensiunkan oleh Sixers 1 Maret 2014 dan dihadiri 20.000 penonton. Yo guys, buat kalian yang mau cari-cari jersey basket, langsung aja cek sosmed @easysportswear. Tersedia di Shopee, di Instagram, dan Tokopedia. Kuy, buruan diserbu! Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching. I'll see you in the next video.